Halo semuanya, saya Adriansyah dari kelas A dengan NIM 2309055000003 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan ekspansi internasional antara Netflix yang sukses dan juga ada blockbuster yang gagal. Dan langsung saja kita dengarkan materinya. Mari saya kasih satu fakta bahwa dulu blockbuster itu hidup dari denda keterlambatan dan bahkan 18% dari pendapatan mereka atau sekitar 800 juta dolar USD adalah datang dari denda tersebut. Dan ini yang membuat point move atau rasa sakit dari konsumen mereka, dan Netflix menyerang titik tersebut. Netflix membuat sebuah layanan di mana konsumen hanya perlu berlangganan dan bisa menikmati banyak film sekaligus tanpa batas waktu, tanpa batas tontonan, dan bahkan tanpa denda keterlambatan. Dan karena sistem inilah Netflix perlahan menggerogoti pelanggan dari blockbuster yang membuat Netflix bisa bangkit hingga sekarang. Masuk ke chapter ketiga, yaitu Crazy Pivot. Kalau misalnya Indomie punya crazy move, yaitu membangun pabrik di Nigeria, maka Netflix punya momen yang sama besarnya teman-teman, yaitu Netflix berani membunuh model bisnisnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah layanan DVD menjadi layanan streaming, yang pada waktu itu sebenarnya adalah internetnya itu masih sangat lambat teman-teman, bandwidth sangat mahal, dan bahkan belum ada pasar layanan streaming, tidak ada pasarnya. Jadi kita harus menjual kemana, dan itu yang buat Netflix dianggap gila. Tapi Reed Hastings sebagai CEO Netflix percaya bahwa masa depan hiburan itu adalah layanan online. Sehingga pada tahun 2011 Netflix sempat ingin memisahkan DVD dan streaming dengan nama Quickstar, tapi gagal. Tapi pesannya jelas teman-teman, bahwa Netflix siap untuk meninggalkan DVD walaupun DVD masih menghasilkan uang, dan ini yang tidak dimiliki oleh blockbuster, yaitu self disruption. Kita masuk ke chapter keempat, yaitu tenggelamnya blockbuster. Dan di periode yang sama teman-teman, sebenarnya blockbuster juga sedang lagi sibuk untuk mempertahankan toko fisik mereka, mempertahankan denda keterlambatan mereka, mempertahankan toko fisik mereka, berdebat dengan aktivis investor mereka, dan juga kebanjiran hutang sebesar 900 juta USD. Dan pada saat itu blockbuster juga membuat blockbuster online tapi telat. Mereka juga membuat total akses tapi mahal, dan bahkan mereka berkolaborasi dengan Enron untuk membuat video on demand, tapi Enronnya bangkrut duluan teman-teman. Jadi intinya blockbuster di sini sudah kalah, bukan karena Netflix hebat, bukan, tapi karena blockbuster tidak mau untuk berubah. Dan di periode yang sama juga Netflix akhirnya menemukan formula globalnya teman-teman, yaitu dimana mereka mau menjadi sebuah Indomie versi digital, yaitu mereka punya satu platform dan juga punya konten lokal, tapi distribusi mereka global. Karena kenapa? Online teman-teman, iya, tinggal akses lewat handphone karena semua orang punya. Dan bahkan di tahun 2010 itu Netflix masuk di Kanada, di tahun 2011 hingga 2016 Netflix berhasil masuk di UK, Eropa, dan juga Jepang. Di tahun 2016 Netflix berhasil ekspansi ke 130 negara dalam satu hari, dan sampai sekarang di tahun 2025 Netflix hadir di 190 negara di seluruh dunia. Nah, dari sini kita menemukan hal yang blockbuster tidak pernah lakukan teman-teman, yaitu berbaur dengan budaya lokal. Kalau misalnya kita lihat konten-konten Netflix atau film-film mereka, Netflix membuat film Korea itu Crash Landing on You, dan juga menampilkan banyak anime-anime dari Jepang, dan bahkan banyak menampilkan film-film horor dari Indonesia. Oke, jadi teman-teman, kita mengerti bahwa sebenarnya selera tiap orang itu berbeda, dan blockbuster tidak mengerti hal ini, karena kebanyakan blockbuster lakukan adalah melakukan copy paste, yaitu film Amerika mereka bawa ke London, ke berbagai negara di seluruh dunia. Dan sementara kita teman-teman konsumen global itu butuh adaptasi yang lebih dalam terhadap selera lokal mereka. Dan mari kita masuk ke chapter ke-6, The Technology Behind the Win. Dan sebenarnya teman-teman, Netflix itu bukan sebuah perusahaan film atau penyewaan DVD, bukan, tapi Netflix adalah sebuah perusahaan teknologi yang dimana mereka punya algoritma rekomendasi, big data, cloud AWS, sistem kompresi video, dan bahkan memiliki CDN global atau Netflix Open Connect. Bahkan mereka bisa memprediksi jenis film apa yang bakal laris sebelum film itu syuting dimulai. Sedangkan blockbuster, ya teknologinya cuma post system di toko, sistemnya inventaris, tidak ada data behavior pelanggan, tidak punya inovasi digital, dan
Ini yang membuat Netflix dan Blockbuster berbeda. Kalau Netflix melihat masa depan, maka Blockbuster melihat ke masa lalu. Jadi teman-teman, mari kita lanjut ke chapter ke-7, Why One Success and One Failed, The Essence. Intinya adalah seperti ini. Sederhananya, Netflix menang karena mereka berani membunuh bisnis lama mereka bisa fokus ke kenyamanan pelanggan, dan mereka menjadikan teknologi menjadi bagian dari sebuah perusahaannya, strategi global yang transnasional, dan juga hyper local content, di mana mereka menyajikan konten-konten lokal yang relevan dengan negara tersebut, dan juga mereka memiliki model digital yang scalable. Sedangkan Blockbuster bisa kalah karena mereka birokratis, mereka terlalu nyaman dengan zona aman mereka tidak mau untuk berubah, mereka selalu ketergantungan dengan pendapatan dari denda keterlambatan, juga mempunyai aset fisik yang mahal dan strategi global yang hanya copy paste saja, teman-teman. Padahal teman-teman, di dunia digital yang paling cepatlah yang akan menang, bukan yang paling besar. Jadi kita semua kita semua tahu bahwa di era modern sekarang ini adalah yang paling penting kompetensi kecepatan. Teman, jadi sebenarnya yang bikin bisnis tumbang itu bukan karena teknologi, yang bikin tumbang bisnis itu adalah ego. Netflix humble, mau belajar, dan mereka mau untuk beradaptasi. Sedangkan Blockbuster, saking besarnya mereka menganggap bahwa mereka tidak akan kalah. Jadi saran saya untuk pelaku bisnis bahkan UMKM, jangan pernah takut untuk mematikan model bisnis lama teman-teman semua. Dan juga kenali pain point konsumen, kenali keluhan konsumen kalian seperti apa, dan buat perbaikan. Jangan cuma jual produk, tapi jual juga experience-nya seperti apa, melakukan strategi 4A, dan juga lakukan adaptasi budaya lokal. Kalau mau teman-teman untuk go global, pakai teknologi untuk mempercepat pertumbuhan. Karena teman-teman, Netflix pernah dianggap kecil, Blockbuster pernah dianggap tak terkalahkan, dan hari ini citra keduanya jadi sejarah paling penting dalam dunia bisnis modern, di mana Netflix menjadi perusahaan hiburan terbesar saat ini, sedangkan Blockbuster akan tenggelam selamanya. Mungkin itu saja dari saya Adriansyah dari kelas A dengan NIM 2309055000003. Pamit undur diri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.